Saudara, bentrokan antar warga di Kabupaten Yahukimo, Papua menyebabkan 6 orang warga meninggal dunia. Sejumlah orang yang merupakan pelaku kerusuhan telah ditangkap polisi. Bentrokan antar warga di Kabupaten Yahukimo, Papua terjadi pada Minggu kemarin, saudara. Akibat bentrokan, 6 warga meninggal dunia dan 41 warga luka-luka. Polisi yang bergerak cepat telah menangkap 52 orang yang diduga menjadi pelaku kerusuhan. Menurut polisi, penyerangan ini diduga berkaitan dengan meninggalnya Bupati Yahukimo periode 2016-2022, Abok Busup. Abok meninggal di Jakarta pada Minggu dini hari. Bangunan yang dibakar, korban meninggal dunia 6 orang, kemudian luka-luka 41 orang. Rumah dibakar itu ada 3. Hotel 1 bangunan, sedangkan diduga pelaku ada 52 orang sudah diamankan di Polres Yahukimo. Informasi sementara didapat dari beberapa orang yang ditangkap itu ya mendapatkan bahwa almarhum itu ada dibunuh. Ya, tentu kita sedang mendapat dalami tentang informasi ini karena jangan sampai informasi ini salah. Dalam arti kata, ya informasi ini penafsiran warga masyarakat ini salah. Suasana mencekam akibat kerusuhan dirasakan warga distrik DKI Kabupaten Yahukimo. Diperkirakan ada ribuan warga mengungsi ke kantor polisi karena situasi belum normal dan takut untuk kembali ke rumah masing-masing. Warga mengungsi ke Polres Yahukimo karena khawatir kerusuhan akan berulang. Ada 10 korban luka kerusuhan Yahukimo yang dirawat di RSUD Yahukimo dan telah dievakuasi ke Jayapura untuk mendapat perawatan medis. Dengan menggunakan pesawat Trigana Air, 10 korban luka yang terdiri dari anak-anak dan perempuan dievakuasi ke Jayapura untuk penanganan medis. 10 warga tersebut dievakuasi karena mengalami luka serius akibat penyerangan yang dilakukan pada Minggu kemarin. Sementara ada 30 orang korban luka yang masih menjalani perawatan di RSUD Yahukimo. Diketahui mantan Bupati Yahukimo Abok Busup ditemukan meninggal dunia di dalam kamar hotelnya di kawasan Gambir, Jakarta Pusat pada Minggu pagi kemarin. Berdasarkan informasi, dirinya didapati dalam kondisi kaku dengan kondisi sudah tidak bernyawa oleh petugas hotel ketika membuka paksa pintu kamar yang ditinggali Abok Busup. Meski begitu, polisi belum memberikan informasi lebih lanjut terkait meninggalnya Abok Busup. Abok Busup diketahui juga merupakan Ketua DPW PAN Papua. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi meluruskan informasi terkait meninggalnya Ketua DPW PAN Papua Abok Busup. Viva Yoga membantah informasi yang menyebut almarhum Abok meninggal dunia karena ditembak atau terkait politik di daerah. Viva mengatakan almarhum Abok yang juga mantan Bupati Yahukimo itu meninggal dunia karena serangan jantung. Dengan wafatnya Saudaraku Abok Busup, Ketua DPW PAN Papua dan mantan Bupati Yahukimo di Jakarta. Wafatnya Pak Abok pada saat sedang mengurus SK-SK DPD PAN se-Papua dengan DPP dan dalam persiapan untuk bimbingan teknis anggota legislatif dan pimpinan partai di Bali. Jadi, wafatnya Pak Abok menurut tim medis adalah diduga karena serangan jantung dan tidak ada kaitannya dengan politik, apalagi politik daerah. Kami berharap agar pemerintah daerah bisa memberikan suasana yang kondusif, aman, tertib kepada masyarakat untuk hidup normal kembali. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di Yahukimo dan apa penyebab bentrokan yang terjadi di Yahukimo,
Saat ini kami sudah tersambung bersama dengan Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Mustafa Kamal. Assalamualaikum, selamat petang Pak Kamal. Waalaikumsalam, selamat petang di Papua, selamat sore di Jakarta. Baik, Pak Kamal, jadi kami ingin meluruskan informasi. Apakah betul bentrokan yang terjadi di Yahukimo ini terjadi karena adanya informasi soal meninggalnya mantan Bupati Yahukimo? Bagaimana informasi itu diterima masyarakat, Pak Kamal? Iya, terima kasih dapat kami jelaskan bahwa informasi ini masih kita dalami karena dari 52 orang yang kita tangkap, kemudian kita mengerucut ada nama yang disebutkan karena nama itu pelakunya yang bersangkutan belum ketangkap. Jadi hari ini tadi rekan-rekan sembari mencari yang bersangkutan, juga rekan-rekan dari Kapolres dan Dim itu menyisir di pinggiran kota Yahukimo untuk memastikan bahwa tidak ada korban tambahan lagi pasca bentrokan kemarin. Itu yang dapat kami informasikan, sehingga kami masih dalami dari keterangan 52 orang yang kemarin kita amankan. Dari 52 orang yang diperiksa saat ini oleh kepolisian, sebetulnya apa keterangan mereka sementara, Pak Kamal? Apakah betul karena mereka ada istilahnya ada informasi soal meninggalnya mantan Bupati Yahukimo? Ya, keterangan dari beberapa saksi memang ke arah itu ya. Namun demikian kita kan harus kita pastikan informasi itu betul atau tidak. Tentu kita cari orang yang memberikan informasi karena tidak mungkin 2 truk ini datang dengan serta-merta. Tentu ada yang mengajak, mengorganisasikan. Nah ini yang kita dalami, ternyata ada beberapa nama dan salah satu nama yang disebut oleh warga lainnya itu adalah nama yang sedang kita cari. Mudah-mudahan beberapa waktu ke depan bisa kita dapatkan karena mereka lah yang menyiapkan dan menyediakan transportasi sehingga bahkan masyarakat siap melakukan penyerangan terhadap suku Yali itu sendiri. Jadi itu yang sementara kami dapatkan untuk tindak lanjuti apakah memang betul informasi itu datang dari yang bersangkutan, namun akan kita pastikan ketika nanti dari pihak-pihak menyatakan demikian. Pak Kamal, bisa disebut satu orang yang diduga sebagai provokator masih dicari. Tapi bagaimana petugas kepolisian meyakinkan warga agar bentrokan tidak kembali terjadi, karena kita lihat di layar kaca warga-warga yang tak bersalah tentu mereka panik, khawatir, resah, Pak Kamal. Jadi pasca bentrokan kemarin siang jelang sore, kemudian warga di sekitar kota Yahukimo atau kota Dikae ya mengaman diri ke Polres itu dari beberapa suku, termasuk beberapa warga masyarakat yang datang dari luar Yahukimo mengamankan ke Polres dan ke Polsek Dikae. Karena untuk menghindari bentrokan atau menjadi salah sasaran dari kelompok-kelompok yang bertikai. Ini yang juga yang dilakukan, langkah-langkah yang dilakukan oleh masyarakat, karena itu setelah kita lakukan patroli, kita temukan beberapa warga dan mereka juga minta diantar ke Polres dan kita antar. Jadi tadi malam setelah kita evakuasi yang mengungsi ke Polres, kemudian kita evakuasi para korban ke puskesmas, ke rumah sakit, terus kemudian rekan-rekan dari TNI Polri dan di backup oleh Satgas Mangkawi itu melaksanakan pengamanan di beberapa titik dan melaksanakan patroli secara kontinu untuk memastikan situasi ini aman, tidak ada hulu halang masyarakat di malam hari yang akan melakukan provokasi atau kegiatan tambahan istilahnya kalau di Papua, ya, bukan pembakaran dan sebagainya. Pak Kamal, Papua akan menjadi sorotan karena penyelenggaraan PON ke-20. Bagaimana jaminan keamanan kalau bentrokan di Yahukimo ini sama sekali tidak mengganggu penyelenggaraan PON di Papua, Pak Kamal? Terima kasih kepada seluruh warga masyarakat Indonesia yang ada di seluruh Republik ini. Tentu terkadang begitu dengar Papua, seakan-akan Papua itu kecil sekali. Papua itu 3 kali Pulau Jawa. Tentu untuk peristiwa di Yahukimo dengan jarak tempuh di 4 venue, baik ke Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Merauke dan Mimika, itu
cukup jauh, jaraknya sampai 1 jam ditempuh dengan pesawat. Kalau lewat darat tidak ada transportasi lewat darat untuk menjauh, sehingga ini kemungkinan kecil akan berpengaruh. Namun demikian kan perlu kami jelaskan bahwa aktivitas kegiatan PON di Papua ini berjalan. Saya sendiri sebagai koordinator pengamanan cabur di salah satu venue di kampus Uncen, saat ini saya di Uncen, juga sembari kami memberikan informasi kepada seluruh warga masyarakat di Indonesia tentang situasi Yaukimo, juga kami melaksanakan pengamanan kepada warga masyarakat yang saat ini rame-rame berduyun-duyun sedang menonton atau menyaksikan binaraga ya, kebetulan lagi final saat malam ini. Baik, jadi kendati ada bentrokan di Yaukimo, tapi penyelenggaraan PON ada jaminan ya, tidak ada terpengaruh sama sekali Pak Kamal ya? Iya, sama sekali tidak berpengaruh. Baik, kondisi terkini di Yaukimo seperti apa saat ini? Apakah warga masih mengungsi atau kondisi di lokasi bentrokan sudah terkendali seperti apa? Kalau lokasi bentrokan kemarin bukan bentrokan ya, mereka menyerang. Jadi ini jadi yang satu bawa alat, yang satu tanah kosong karena lagi sedang aktivitas kegiatan-kegiatan yang lainnya. Jadi mereka datang ini kan bukan alat perang, bawa panah, bawa tombak, bawa parang dan sebagainya. Mereka siap untuk perang, namun satu sisi kan tidak siap untuk itu. Jadi ini bukan mereka saling mereka diserang. Ya, saya tegaskan mereka diserang oleh kelompok suku Kenyal, ya dipimpin oleh kepala sukunya, ya. Baik. Terus kemudian mereka melakukan pembakaran di tempat-tempat lain, itu yang terjadi. Baik, semoga kondisi di sana semakin kondusif dan segera terkendali agar warga bisa kembali ke rumahnya masing-masing. Terima kasih Kombes Ahmad Mustafa Kamal, Kabid Humas Polda Papua telah menyampaikan bagaimana kondisi terkini di Yaukimo. Terima kasih Pak Kamal, selamat bertugas kembali.